Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hairun Ternate. Mata kuliah pengantar aplikasi komputer bisnis. Dosen pengampu Bapak Subhan SEMKOM. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Erni Setiawati dengan NPM 022-722-11012, Fiona Umaya dengan NPM 022-722-11013, dan Karissa Arianto dengan NPM 022-722-11015. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang Net Present Value 3 soal case study dengan menggunakan Microsoft Excel. Baik, langsung saja untuk penyelesaian soal case study yang pertama. Bisnis kafe ini dalam periodenya selama 7 tahun, kemudian investasi awal min 1 miliar, dan arus kas bersih atau cash flow untuk periode yang pertama yaitu 200 juta, periode kedua 300 juta, periode ketiga 350 juta, periode keempat 400 juta, periode kelima 450 juta, periode keenam 500 juta, dan periode ketujuh 550 juta. Kemudian diskon rate 12%. Jadi NPV-nya adalah sama dengan NPV buka kurung, kita pilih rate-nya 12%, titik koma, kemudian cash flow-nya mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-7, lalu balas kurung, kemudian ditambah dengan pengeluarannya di awal tahun yaitu min 1 miliar. Nah, sekarang kita lihat hasilnya yaitu 678.509.624. Jadi itu bagaimana menggunakan NPV. Artinya karena NPV-nya adalah positif atau biasa disebut NPV lebih besar dari 0, maka proyek ini layak dilakukan atau bisa diterima. Artinya bisnis kafe ini bisa dilakukan karena secara NPV menguntungkan. Sekarang kita masuk ke case study yang kedua, yaitu belajar bisnis transportasi speedboat lewat pemahaman analisis kelayakan NPV. Jadi di sini ada seseorang yang ingin mendirikan sebuah bisnis transportasi laut berupa speedboat. Nah, sekarang kita akan menguji kelayakannya, apakah layak atau tidak untuk dilakukan. Sekarang kita lihat cash flow-nya dulu. Nah, di sini arus kasnya atau cash flow-nya selama 5 tahun, periodenya selama 5 tahun, dan pengeluaran awal atau investasi awalnya 3 miliar. Di mana tahun pertama 600 juta, tahun kedua 650 juta, tahun ketiga 700 juta, tahun keempat 750 juta, dan tahun kelima 800 juta. Dan diskon rate-nya adalah 14% per tahun. Nah, sekarang kita masuk ke Microsoft Excel. Sekarang kita sudah masuk ke Microsoft Excel. Di sini sudah disediakan periode investasi awal, arus kas bersih atau cash flow-nya, dan diskon rate-nya. Di sini periodenya 5 tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima, investasi awal yaitu minus 3 miliar. Di sini menggunakan tanda minus karena ini adalah pengeluaran. Arus kas bersih atau cash flow-nya tahun pertama 600 juta, tahun kedua 650 juta, tahun ketiga 700 juta, tahun keempat 750 juta, dan tahun kelima 800 juta. Dengan diskon rate-nya 14% per tahun. Nah, sekarang kita akan mencari NPV-nya dengan menggunakan metode Net Present Value, sama dengan NPV dalam kurung diskon rate-nya 14%, titik koma, cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun kelima, tutup kurung, lalu ditambah dengan investasi awal. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa hasilnya negatif 641.495.116. Jadi NPV-nya kurang dari 0. Maka artinya proyek atau bisnis speedboat ini
tidak layak berdasarkan metode penilaian investasi NPV. Nah, jadi tidak layak dilakukan berdasarkan metode penilaian investasi NPV. Nah, sekarang kita masuk ke case study yang ketiga. Sekarang kita masuk ke case study yang ketiga, yaitu menilai kelayakan investasi perusahaan tambang lewat NPV. Nah, jadi sebelumnya perusahaan tambang ini masih dalam tahap eksplorasi. Jadi kita lihat arus kas atau cash flow-nya dan diberikan yaitu 10 tahun. Jadi periodenya yaitu 10 tahun. Investasi awal yaitu minus 100 juta. Di sini menggunakan tanda minus karena ini adalah pengeluaran. Berikut arus kas atau cash flow-nya di sini dibagi menjadi dua plan atau dua rencana, yaitu plan A dan plan B, dan diskon rate-nya yaitu 14%. Jadi katanya dalam 10 tahun ini, di mana untuk plan A tahun pertama memberikan 30 juta, tahun kedua 31 juta, tahun ketiga 30 juta, sampai ke tahun ke-10 yaitu 5 juta. Dan untuk plan B tahun pertama lebih kecil dari plan A, yaitu 15 juta, tahun kedua 21 juta, tahun ketiga 15 juta, sampai ke tahun ke-10 yaitu 25 juta. Sebelum kita mencari NPV-nya, kita harus mencari total dari cash flow masing-masing, yaitu plan A dan plan B, dengan menggunakan formula sama dengan sum dalam kurung dari tahun pertama sampai tahun ke-10, kurung dan enter. Berikut kita akan mencari total dari cash flow untuk plan B menggunakan formula yang sama dengan sum dalam kurung dari tahun pertama sampai ke tahun ke-10, tutup kurung dan enter. Nah, di sini kira-kira total dari cash flow A dan cash flow B hasilnya sama, yaitu 158.500.000 rupiah. Nah, sekarang kita akan menguji kira-kira yang mana plan atau rencana cash flow yang menguntungkan dengan menggunakan metode NPV, yaitu sama dengan NPV dalam kurung diskon rate-nya 14%, titik koma, dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, lalu ditambah dengan investasi awal. Nah, jadi untuk rencana pertama di sini hasilnya positif, yaitu 2.533.932. Sekarang kita akan mencari NPV untuk plan B-nya. Sama dengan NPV dalam kurung diskon rate-nya 14%, titik koma, arus kas atau cash flow-nya dari tahun pertama sampai tahun ke-10, tutup kurung, ditambah dengan investasi awal. Nah, di sini bisa dilihat kalau untuk rencana B atau plan B hasilnya yaitu negatif 15.761.627. Nah, jadi bisa dilihat yang positif itu plan A. Jadi berdasarkan dengan rencana metode net present value yang harus diterima atau layak dilakukan, yaitu dengan menggunakan rencana arus kas atau cash flow di plan A ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.